على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والاستفادة والتذكير والتدبر والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibir alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-A'la al-Khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله أما بعد. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir bersama kita Ustaz Septiana Zahri. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali istiqamah berkumpul hadir di majlis yang kita jadikan sarana untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar dari janji Allah Subhanahu wa taala, dan semoga berkatnya kita di majlis ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala melangkah kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita umatnya minat dhulumati dan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung lanjutkan daripada kajian kita, yaitu kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi sampai kepada
ismasani al-qaul fi istinabil ma'asi ila an qala, bagian kedua tentang menjauhkan diri dari dosa sampai kepada bagian jaga lisan dari yang 8. As-sadis al-la'nu, bagian nomor 6 adalah melaknat. Jadi lisan yang kita punya kita jaga dari melaknat hamba-hamba Allah ataupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mau itu manusia, mau itu binatang, mau itu tumbuhan, bahkan apapun bentukannya, kita dilarang untuk melaknat makhluk-makhluk Allah tersebut. Artinya laknat ini jauh dari taufik Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Ini laknat, lawan kata dari rahmah. Lawan kata dari rahmah adalah laknat. Jadi laknat jauh dari rahmah, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iyyaka, hati-hati, hindari, jauhi antal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainihi. Awas, hati-hati, kamu melaknat sesuatu apapun, bahkan meskipun itu sepele, dari makhluk-makhluk Allah, dari golongan hewan atau dari jenis makanan atau bahkan dari manusia sendiri, dengan catatan dia melaknat dan menyebut namanya, nama si makhluk tersebut. Artinya ditentukan ini satu orang, dia nih melaknat seseorang, melaknat satu binatang, melaknat satu makanan, melaknat satu tumbuhan. Begitu, misalnya dia panggil namanya Z, misalnya seseorang namanya Z, semoga Allah laknat, atau Z yang terlaknat, atau Z si kafir, katakan. Walaupun si Z ini adalah orang Yahudi misalnya, walaupun si Z ini orang Nasrani, artinya bukan orang Muslim, walaupun demikian, maka kita dilarang untuk memanggilnya si kafir, atau kita memanggilnya dengan si laknat, si mal'un, si orang yang terlaknat. Kenapa? Sebab bahaya. Boleh jadi si Z ini yang tadinya dia Yahudi, yang tadinya dia Nasrani, boleh jadi dia dapat hidayah masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam, bahkan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Maka hal yang demikian sangat dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, ada punya teman orang Kristen misalnya, kita katakan laknat, begitu, jangan. Apalagi orang Islam kita makin laknat. Perorangan dikata bocah laknat atau bocah kafir, jangan khawatir. Nah, kalau seandainya kita nyebutnya secara umum,
misalnya orang-orang kafir, mudah-mudahan semuanya dapat laknat secara umum. Atau Yahudi, semua Yahudi mudah-mudahan dapat laknat secara umum, kita nggak sebut satu dua orang. Atau orang-orang zalim, maju. Orang-orang zalim kita doakan semua dapat laknat. Kita nggak sebut tuh, kita nggak sebut satu orang, tapi sifat secara umum, sifat zalim secara umum, sifat kafir secara umum, sifat Yahudi secara umum. Nah ini nggak apa-apa, ini boleh kalau yang semacam ini. Atau seperti hadis Nabi, la'anahullah al-musawwirin, Allah melaknat orang-orang yang menggambar, orang-orang yang melukis dan sebagainya. Jadi hal yang demikian itu baru dimaksudkan. Tapi kalau kita sebut satu orang atau seseorang, ini baru. Jangan kita laknat satu atau seseorang dengan zatnya dia, dengan dirinya dia, individunya dia. Tapi kalau secara umum boleh. Wala taqta bi syahadatika ala ahadin min ahlil qiblah bisyrik au kufur au kufrin au nifaqin. Jangan kamu menetapkan atau memutuskan bisyahadatik dengan syahadatmu, kamu tetapkan, kamu putuskan, kamu tuduhkan kepada seseorang min ahlil qiblah, dari orang muslim. Artinya jangan kamu memvonis orang muslim bisyirik, dengan syirik. Musyrik misalnya, ada orang Islam dikata musyrik walaupun dia lagi maksiat, walaupun lagi demo di online, jangan bilang musyrik, begitu jangan. Atau orangnya keselip banget, musyrik loh, begitu jangan juga. Atau kufur, kafir, boleh juga ada orang Islam titip kata kafir, dasar kafir loh, maju, dasar kafir loh, gitu nggak boleh. Atau munafik, begitu, munafik yang menyembunyikan kesyirikan di dalam hatinya. Ini munafik, sebab munafik kadang-kadang menyembunyikan, bukan kadang-kadang, ada modelannya yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, seperti munafik-munafik zamannya Nabi itu. Mereka aslinya kufur tapi menampakkan keislamannya, keislamannya. Ada lagi modelannya munafik amalnya doang, hatinya mah Islam, hatinya mah Muslim, hatinya mah beriman, tapi kelakuannya munafik, begitu. Nah ini jangan juga kita tuduh orang, kita vonis orang dengan kufur kafir, kita vonis seseorang dengan syirik, kita vonis seseorang dengan munafik. Nggak boleh, jangan. Begitu, jangan. Fa'innal muttali' 'ala sarair Allah Ta'ala, sebab yang mengetahui rahasia hati seseorang itu hanya Allah. Sifat munafik, sifat kufur, sifat syirik itu adanya di hati. Begitu, adanya di hati. Jadi apalagi dia seorang muslim yang KTP-nya muslim, mau sholat atau enggaknya, itu yang tahu hatinya dia adalah Allah. Lain halnya kalau ada orang yang menyembahnya sebab nyembah pohon atau nyembah batu atau nyembah kuda nil misalnya, nah maka
itu apa namanya sudah jelas dengan kekufurannya. Fala tudkhil bainal ibadi wa bainallah. Jangan ikut campur urusan hamba Allah dengan Allah. Jangan ikut campur urusan Allah dengan hambanya. Jangan ikut campur urusan Allah dengan hamba-hamba Allah. Biarin Allah dengan hamba-hambanya yang memberikan pahala atau memberikan dosa. Itu Nabi SAW katakan, tidaklah ada seseorang yang menuduhkan orang dengan kekufuran kecuali salah satu dari dua orang ini telah kufur. Begitu. Maka apa namanya? Hati-hati. Kalau dia dituduh, yang dituduh tidak kafir, maka si penuduh boleh jadi menjadi kafir karena tuduhan kafirnya dia. Begitu. Makanya jangan sembarangan ngatain orang kafir. Nah, jangan sembarangan ngatain orang Yahudi, Nasara, begitu. Nah, sebab apa namanya dikhawatirkan salah satunya akan keluar dari agama Islam. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Atau melaknat orang kafir, jangan juga. Nah, kecuali yang sudah jelas dia itu matinya dalam keadaan kufur. Nah, sudah jelas dia itu memang dilaknat oleh nas Al-Quran dan hadis, seperti iblis laknatullah alaih, begitu. Dia boleh aja. Kalau seandainya ada seseorang yang diragukan kekufurannya, matinya dia ragu, ini orang kafir kan? Ini orang mati kafir atau mati muslim, ragu, maka jangan kita melaknat dia. Jangan kita melaknat dia. Bahkan Yazid yang apa namanya informasinya dia itu adalah pembunuh atau yang memerintahkan pembunuhan kepada Sayyidina Husain, itu pun belum dipastikan bahwasanya dia yang membunuh atau dia yang memerintahkan untuk membunuh, belum pasti kabarnya. Maka kalau demikian jangan kita melaknat dia, jangan melaknat orang yang semacam ini, ada di posisi semacam ini. Lain halnya kalau udah jelas-jelas dia itu melakukan atau kufur secara jelas, kafir secara jelas. Kalau nggak jelas jangan dulu. Fir'aun yang jelas nantinya kafir, melawan atau ngaku Tuhan, itu jelas. Wa'lam, kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwasanya annaka yaumul qiyamah la yuqalu laka, hari kiamat kamu itu gak akan ditanya, kita ini gak akan ditanya lima lam tar'an fulan, kenapa kamu gak melaknat fulan, gak ditanya begitu kita. Kenapa gak melaknat Fir'aun, kenapa gak melaknat Abu Jahal, gak ditanya begitu oleh Allah. Wajib masalah kamu, kenapa kamu diam aja, gak melaknat orang Yahudi, gak melaknat orang Nasrani, gak ditanya begitu di akhirat. Baik, lam tal'an iblis kula amrik walam tushgil lisanaka bidikrihi alam tus'al anhu walam tutalib bihi yawmal qiyamah. Bahkan seandainya kamu itu gak pernah melaknat iblis, sama sekali gak pernah melaknat iblis seumur hidup, gak pernah nyebut iblis laknat, gak pernah jelek-jelekin iblis. Seandainya ada orang mulai begitu, itu orang gak bakal ditanya juga urusan itu, gak bakal dituntut gara-gara gak pernah melaknat iblis. Begitu. Wa idza ra'ata ahadan min khalqillah turibta bihi, kecuali kamu melaknat seseorang dari makhluknya Allah,
melanggar seseorang dari hamba-hambanya Allah, baru kamu akan dituntut pertanyaan-pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanggar kepada seseorang yang tidak berhak mendapatkan laknat. Begitu. Lagian kita repot-repot mikirin melanggar ini atau enggak, boleh atau enggak melanggar ini, melanggar itu segala macam. Itu semuanya laknat-laknatan, kita nggak bakal ditanya urusan itu semuanya. Kita nggak ditanya kenapa nggak melaknat Abu Jahal, kenapa kita nggak melaknat Fir'aun, kenapa kita nggak melaknat Namrud, kenapa kita nggak melaknat Bani Israel dan lain sebagainya. Enggak, kita nggak bakal ditanya itu. Kita ditanya sholatnya kita ditanya puasanya kita ditanya ini harta dapat dari mana, ini harta dipakai buat apa, begitu yang ditanya oleh Allah itu. Nah, untuk laknat kita nggak ditanya. Makanya jangan sampai kita melaknat hamba-hamba Allah atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tadunanna syai'an mimma khalaqallah, jangan juga mencaci maki ciptaan Allah. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu la yadun wa ta'aman radifan. Nabi enggak pernah mencaci makanan yang enggak enak sekalipun sama sekali. Bahkan kita sudah syai'an amalan wa illa tarakahu. Kalau Nabi doyan itu makanan, dia makan. Kalau Nabi nggak doyan, Nabi nggak makan. Jadi nggak pernah ini makanan apa, ayam aja nggak doyan. Begitu. Makanan apa ini kayak muntah kucing. Makanan dalam muntah kucing. Apalagi pakai diendus tuh makanan ini. Nah, pakai dicium. Jadi jangan melaknat seseorang atau makhluk Allah, jangan juga kita mencaci makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Hadis mabul sampai kulisul Allah Subhanahu wa ta'ala fiqih wal akhirah dan biadali kulisyar dari dari kulisyarana wa walidina ahbabina syekhna fiqih wal afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ila ruhi Abi Sayyidina Muhammad al-Malik wa Abi Sayyidina Muhammad Sayyidina Ali bin Haddad al-Imam Syekh Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi wa Sayyid Abdul Habib al-Qutb Abu Bakar Muhammad Sunnah wa usul al-mafhum tasbih ila ajma'in Allah yatawashshahum bi rahmatihi wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah.